Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali latihan soal persiapan KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Nah, tetapi sebelum kita memulai video kali ini, kalau misalkan ada rekan-rekan guru ataupun adik-adik sekalian yang ingin mendukung atau mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus membuat konten edukasi seperti ini, silakan bergabung di membership kami. Jadi di sini kami menawarkan 3 level membership yang berbeda dengan benefit-benefit yang berbeda pula, tergantung kalian pilih yang mana. Nah, kalau misalkan sudah, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika X tambah Y tambah 2Z sama dengan K, X tambah 2Y tambah Z sama dengan K, dan 2X tambah Y tambah Z sama dengan K tidak sama dengan 0, maka nilai dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nyatakan dalam K. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus menuliskan terlebih dahulu apa saja informasi dari soal ini. Jadi di sini sudah saya tuliskan kembali informasi dari soal ini, kemudian menuliskan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 untuk masing-masing kalimat matematika. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengeliminasi 2 persamaan di antara 3 persamaan yang ada di sini. Kita mulai dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk persamaan 1, 2 ini coba kita eliminasi terlebih dahulu untuk menghilangkan variabel X-nya. Kenapa? Karena keduanya memiliki variabel X. Kita tuliskan X tambah Y tambah 2Z sama dengan K. Kemudian persamaan 2-nya X tambah 2Y tambah Z sama dengan K. Maka coba kita kurangkan, kita peroleh negatif Y tambah Z sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan menjadi Z kurang Y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan 4. Nanti akan kita gunakan kembali ketika kita perlukan. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh persamaan 4 tadi, maka kita akan melakukan proses eliminasi yang selanjutnya. Jadi, persamaan mana yang akan kita eliminasi berikutnya adalah persamaan yang 1 dan juga persamaan 3. Nah, untuk persamaan 1 dan 3 ini kita mau menghilangkan variabel X-nya. Berarti di sini kalau kalian perhatikan, di sini kan 1X dan di bawahnya 2X. KPK-nya otomatis adalah 2X. Sehingga untuk yang persamaan 1 ini kita harus kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Maka kita peroleh 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 2K. Sedangkan untuk persamaan 3 kalian tinggal tuliskan kembali 2X tambah Y tambah Z itu sama dengan K. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan sehingga kita peroleh di sini adalah Y tambah 3Z itu sama dengan K. Ini adalah persamaan yang kelima. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, karena di sini sama-sama menggunakan variabel Y dan juga variabel Z, maka kita bisa eliminasi untuk mendapatkan nilai salah satu variabel, entah itu Y ataupun Z. Maka di sini kita tuliskan kembali saja persamaan 4. Nah, di sini kalau kalian perhatikan untuk persamaan 4 kan ada 2. Kita pakai yang sebelah kirinya, yaitu kita tuliskan negatif Y tambah Z itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba eliminasi yang variabel Y-nya saja karena tinggal mudah ya untuk menghilangkannya, kita tinggal menjumlahkannya saja. Nah, di sini kita jumlahkan, maka kita peroleh 4Z sama dengan K. Sehingga kita peroleh nilai Z-nya sama dengan K dibagi dengan 4. Ini adalah nilai Z-nya. Nah, kalau misalkan kita mau hitung nilai Y-nya, kita tinggal mensubstitusi saja. Kita substitusi nilai yang sudah kita peroleh, yaitu Z sama dengan K per 4 ke persamaan 4. Jadi kenapa kita pakai persamaan 4? Karena persamaan 4 adalah persamaan yang paling sederhana. Maka kita peroleh di sini negatif Y tambah Z sama dengan 0 kan, berarti negatif Y tambah K per 4 sama dengan 0, berarti kita peroleh K per 4 itu sama dengan positif Y, karena dari negatif ke ruas kanan jadi positif. Nah, karena kita sudah dapat nilai Y-nya, maka kita akan mencoba untuk mencari nilai X-nya lagi. Caranya bagaimana? Kita substitusi saja nilai Y sama dengan K per 4 dan Z sama dengan K per 4 juga ke dalam salah satu persamaan 1, 2, ataupun yang ketiga. Jadi coba kita masukkan saja ke persamaan 1 karena dia yang paling sederhana. Jadi kita coba X tambah Y tambah 2Z itu sama dengan K. Kalau misalkan kita ganti X tambah K per 4 ditambah 2 kali K per 4 berarti kita dapat 2K per 4 sama dengan K. Berarti yang lain ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita peroleh K
Yang ini K, kalau misalkan kita mau ubah ke penyebut 4 kan berarti 4K per 4 ya. Dikurang 2K per 4, dikurang K per 4, otomatis kita peroleh X-nya itu sama dengan K per 4 juga. Karena 4 kurang 2, 2 kurang 1 dapat 1K. Maka tinggal 1K per 4. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai X-nya ternyata sama, jadi X-nya itu sama dengan K per 4 juga, maka kita sudah siap untuk menghitung nilai yang ditanyakan di soal ini. Jadi apa yang ditanyakan sih di soal ini? Jadi yang ditanya adalah X pangkat 2, X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Jadi coba kita substitusi semua nilai X, Y, dan Z, kita peroleh K per 4 pangkat 2 ditambah K per 4 pangkat 2 tambah K per 4 pangkat 2. Karena semua nilai X, Y, dan Z sama-sama nilainya K per 4. Maka kita peroleh K pangkat 2 per 16 tambah K pangkat 2 per 16 tambah K pangkat 2 per 16. Kita peroleh nilainya adalah 3K pangkat 2 per 16. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 3K pangkat 2 per 16. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kalian belum pahami terkait soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika 81 berpangkat A kurang B dikalikan dengan 45 berpangkat A tambah B sama dengan akar pangkat 2 dari 135, maka nilai dari 7A kurang B sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan ini, coba kita perhatikan di sini ada angka 81, 45, dan 135. Coba kita carikan faktorisasi prima dari masing-masing angka ini. Kita mulai dari 81, 81 itu kan bisa dibagi 3, hasilnya adalah 27. Dibagi 3 dapat 9, bagi 3 dapat 3. Maka faktorisasi primanya adalah 3 berpangkat 4. Kita lanjut untuk 45. 45 ini kita bagi dengan 3 dapatnya 15, bagi 3 dapatnya 5. Maka faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Kita lanjut 135. 135 ini dibagi dengan 3 dapatnya 45. Kemudian kita bagi 3 lagi masih 15. Kita bagi 3 dapatnya 5. Berarti faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 3 dikali 5 berpangkat 1. Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi prima dari masing-masing angka yang ada di soalnya, maka kita coba ubah soalnya itu menjadi bentuk lainnya. Coba perhatikan, di sini kita tulis ulang dulu soalnya. 81 berpangkat A kurang B dikalikan dengan 45 berpangkat A tambah B. Kemudian ini sama dengan akar pangkat 2 dari 135. Nah, setelah tadi kita sudah menentukan 81 itu sama dengan 3 berpangkat 4, maka kita gantikan 81-nya. Jadi kita tuliskan dengan 3 berpangkat 4 yang berpangkat lagi dengan A kurang B dari sini. Kemudian dikalikan dengan 45, perhatikan 45 kan tadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kita tuliskan di sini. Kemudian yang berpangkat lagi dengan A tambah B yang dari sini kita tuliskan A tambah B. Kemudian sama dengan akar dari 135. Ingat bahwa akar pangkat 2 itu bisa kita tuliskan dengan pangkat 1/2. Kemudian 135 faktorisasi primanya tadi adalah 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 berpangkat 1. Nah, setelah itu kita ingat kembali sifat dari suatu bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Kalau misalkan ada A berpangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A berpangkat M dikalikan dengan N. Maka kita akan lakukan hal yang sama di sini. Coba kita hitung 3-nya ini berpangkat berapa sih? Karena di sini 3 pangkat 4 yang berpangkat A kurang B, maka kita kali masuk 4 kali A 4A, kemudian 4 kali negatif B dapat negatif 4B. Kemudian dikalikan dengan di sini karena ada dalam kurung kemudian ada perkalian dua buah bilangan yang berpangkat, kita pisahkan saja, tidak ada masalah. Kemudian kalian perhatikan pangkat dari masing-masing. Di sini kan 2 akan dikalikan dengan A tambah B, maka kita tuliskan 3 berpangkat 2A tambah 2B karena di sini dikali masuk. Kemudian dikalikan lagi dengan 5 berpangkat A tambah B karena di sini cuma dikalikan dengan 1. Nah, untuk di ruas kanan karena di sini berpangkat 1/2, kita akan gunakan sifat yang tadi, maka kita peroleh 3 berpangkat 3 kali 1/2 adalah 3/2 dikalikan dengan 5 berpangkat 1 dikali 1/2 dapatnya 1/2. Nah, untuk yang di ruas kiri, karena ada 2 yang basisnya sama-sama angka 3, maka kita gunakan sifat berikut. Kalau misalkan ada A berpangkat M dikalikan dengan A berpangkat N,
Maka hasilnya adalah A berpangkat M ditambah dengan N. Maka di sini kita tuliskan 3 berpangkat 4A kurang 4B ditambah dengan yang ini, 2A tambah 2B. Untuk yang sisanya itu tinggal dituliskan kembali. Jadi setelah kita menuliskan kembali semua suku yang lain, kita fokus di 3 yang pangkat di ruas sebelah kiri. Di sini ada 4A tambah 2A, maka kita peroleh 3 berpangkat 6A. Kemudian negatif 4B tambah 2B berarti kita peroleh negatif 2B. Kemudian untuk yang lain kembali kita tuliskan ulang. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Karena di ruas kiri itu ada bentuk perpangkatan 3 dan juga perpangkatan 5 dan di sebelah kanan juga sama, maka kita bisa simpulkan ada dua persamaan di sini. Kita mulai dari yang bilangan basisnya adalah 3. Di sini kan ruas kiri dan ruas kanan sama, otomatis pangkatnya itu sama. Jadi kita bisa tuliskan 6A kurang 2B itu sama dengan 3/2. Ketika kalian hilangkan penyebutnya di bagian 2 dengan cara mengalihkannya dengan 2, otomatis di ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 2. Untuk ruas kiri kita kali masuk, hasilnya adalah 12A kurang 4B. Kemudian untuk ruas kanan yang tersisa hanyalah angka 3. Nah, selanjutnya ini kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian kita akan gunakan persamaan yang berikutnya. Dari basisnya yang 5 ini di sebelah kiri bawah kita peroleh persamaan yang satunya adalah A tambah B itu sama dengan 1/2. Kalau kalian mau hilangkan penyebut duanya, ini bisa juga dengan cara dikalikan dengan 2 di sebelah kiri dan kanannya. Setelah itu kita peroleh 2A tambah 2B itu sama dengan 1 karena di sini 2 dan 2 yang di bawah itu saling menghabisi. Nah, ketika dapat dua persamaan seperti ini, kita akan eliminasi salah satu variabel yang ada dengan catatan ini kita kalikan dengan 2 agar nanti variabel B-nya memiliki koefisien yang sama-sama 4, yang satu negatif 4, yang satu positif 4. Ketika dikali 2, ingat sini hasilnya adalah 4A tambah 4B sama dengan 2. Kita eliminasi dengan cara kita tuliskan di bagian bawah. Maka di sini apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah operasinya itu adalah operasi penjumlahan yang kita gunakan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka kita peroleh 16A sama dengan 5, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 5/16. Nah, untuk mendapatkan nilai B, kita tinggal substitusi lagi ke A tambah B sama dengan 1/2 dari yang persamaan awal yang ini, yang kita lingkari dengan biru. Maka di sini kita taruh nilai A-nya 5/16 tambah B sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ini ketika kalian mau penyebutnya 16, otomatis bagian penyebut dan juga pembilangnya sama-sama dikali 8. Kita peroleh 8/16. Maka kita peroleh nilai B-nya itu adalah 8/16 dikurang dengan 5/16. Hasilnya adalah 3/16. Nah, kalau misalkan kalian ditanya nilai dari 7A kurang B, maka kita bisa hitung dengan cara, perhatikan, 7A berarti 7 kali 5/16 dikurangkan dengan B-nya adalah 3/16, maka sama dengan 7 kali 5 kan 35 ya. 35/16 dikurang 3/16, maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 32/16 atau sama dengan 2. Jadi ini adalah penyelesaian dari soal nomor 8 ini. Jadi opsi mana yang sesuai? Nah, ternyata opsi yang sesuai adalah opsi yang D, yaitu nilainya adalah 2. Nah, kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan terkait tentang soal nomor 8 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bu Syifa baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya, Pak Ahmad. Suami Bu Syifa tersebut meninggalkan ahli waris diantaranya seorang istri yaitu dirinya, seorang ibu, 2 saudara seibu dan seorang saudara kandung. Jika Bu Syifa memperoleh harta warisan sebesar Rp9.750.000 dengan asumsi semua hak adami telah diselesaikan, maka harta warisan yang diterima mertua Bu Syifa adalah titik-titik. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini kalian harus melihat daftar ahli waris, kemudian kalian hafalkan agar tidak lupa ketika nanti ujian KSM. Jadi perhatikan di sini, kalau kalian baca baik-baik soalnya, itu ada beberapa ahli waris yang ada di cerita ini, mulai dari dirinya sendiri yaitu seorang istri,
kemudian seorang ibu, kemudian dua saudara seibu, dan yang terakhir adalah seorang saudara kandung. Jadi di sini kita akan cari tahu terlebih dahulu bagian dari si istrinya ini, istri dari Pak Ahmad yaitu Ibu Syifa, sebenarnya dia dapat seberapa bagian supaya dia memperoleh sebesar Rp9.750.000 yang disebutkan di soal tadi. Jadi setelah kita perhatikan untuk yang ahli warisnya istri itu ada dua. Jadi kalau misalkan dia tidak punya anak maka bagiannya adalah 1/4, tetapi kalau misalkan dia punya anak maka dia punya bagian adalah 1/8. Nah, kalian lihat di ceritanya tadi ini, dia tidak punya anak. Nah, karena si Ibu Syifa ini belum memiliki anak, maka yang Rp9.750.000-nya tadi hanyalah 1/4 dari total kekayaan yang dimiliki oleh Pak Ahmad yang ditinggalkan untuk ahli waris. Jadi misalkan harta warisannya ini totalnya adalah X, maka bagian dari Bu Syifa itu adalah 1/4 X yang kita bisa tuliskan nilainya adalah Rp9.750.000 sesuai dengan di soal ini. Nah, kalau kita mau cari tahu nilai X-nya itu berapa, otomatis 9.750.000-nya ini kita harus kalikan dengan 4/1 karena kebalikannya dari 1/4 adalah 4/1. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian lihat di soalnya ini yang ditanyakan adalah harta warisan mertua Bu Syifa atau ibu dari Pak Ahmad. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau misalkan ibu ini memiliki 3 kondisi tergantung dengan keluarga dari yang ditinggalkan. Nah, ternyata dari 3 kondisi untuk ahli waris seorang ibu yang ditinggalkan, maka kita perhatikan satu persatu. Untuk kondisi yang pertama dikatakan bila tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada 2 saudara atau lebih, dan juga tidak ada ayah kandung. Jadi di sini yang tidak memenuhi adalah dia tidak ada anak. Nah, ternyata tadi di soalnya dia punya saudara kandung, ini Pak Ahmad yang masih hidup. Maka yang ini tidak memenuhi. Kita lihat di kondisi yang berikutnya, bila ada anak, ibunya tadi kan masih punya anak ya, selain Pak Ahmad, maka kita akan gunakan syarat yang ini. Syaratnya itu adalah 1/6 bagian dari total harta yang ditinggalkan oleh Pak Ahmad. Nah, berarti bagiannya si ibu itu adalah 1/6 dari X. Jadi X-nya itu berapa? X-nya yang tadi ya. Jadi kita tuliskan 1/6 dikalikan dengan X-nya adalah 9.750.000 yang dikalikan dengan 4. Jadi kita sederhanakan dulu 4 dan 6-nya dengan cara dibagi 2. Di sini hasilnya adalah 2, di bawahnya adalah 3. Maka coba kita kalikan 2 dulu. Nilai dari 9.750.000 jadi 975. Kita kalikan 2, kita peroleh 0, 1. Di sini 5, 1. 2 kali 9, 18, tambah 1, 19. Berarti kita peroleh 1950, kemudian taruh nolnya lagi. Nah, ini adalah Rp19.500.000, kemudian dibagi dengan 3. Jadi coba kita bagi 3, di sini 6, 18, di sini 15, berarti di sini 5. Berarti hasilnya adalah 65, taruh 0 yang tersisa. Maka hasilnya adalah Rp6.500.000 bagian harta warisan mertua Bu Syifa yang ditanyakan di soal ini, sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C. Seperti itu. Semoga kalian paham proses penghitungan harta warisan yang seperti soal ini. Oke? Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal persiapan KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023 kali ini. Kalau misalkan kalian masih butuh latihan soal untuk latihan, silahkan kalian kerja soal nomor 10 ini. Nah, insya Allah akan kami bahas di video selanjutnya. Tetapi kalau misalkan kalian sudah dapat sebelum video selanjutnya diposting, silahkan cantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Siapa yang paling cepat dan benar akan kami pin atau kami sematkan di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.